Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda dari Prodi S1 Farmasi 2020. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang emulgel. Sebelum saya membahas tentang emulgel lebih jauh, mari kita simak sama-sama untuk pengertian emulgel. Emulgel adalah bentuk sediaan dengan rute topikal saat gel dan emulsi digunakan sebagai kombinasi. Adanya gelling agent pada fase air mengubah emulsi klasik menjadi sediaan emulgel. Emulsi minyak dalam air digunakan untuk mengantarkan obat lipofilik, sementara obat hidrofilik terenkapsulasi dalam emulsi tipe air dalam minyak. Untuk poin pembahasan yang ingin saya bahas pada pertemuan kali ini ada 6. Untuk poin yang pertama itu ada jenis-jenis dari sediaan emulgel, yang kedua ada komposisi dari sediaan emulgel, yang ketiga ada cara pembuatan sediaan emulgel, yang keempat ada evaluasi pembuatan sediaan emulgel, yang kelima contoh dan cara pembuatan formula emulgel, yang keenam atau yang terakhir ada evaluasi sediaan formula emulgel. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu jenis-jenis dari sediaan emulgel. Pada dasarnya ada 3 tipe emulsi, yaitu yang pertama ada tipe air dalam minyak. Tipe air dalam minyak adalah jenis emulsi yang fase kontinu biasanya merupakan bahan hidroforbik seperti minyak dan fase terdispersi adalah air. Yang kedua ada tipe minyak dalam air. Tipe minyak dalam air adalah emulsi di mana minyak adalah sebagai fase terdispersi dan air sebagai media dispersi atau fase kontinu. Emulsi minyak dalam air adalah tipe yang paling banyak digunakan dikarenakan mudah dihilangkan dari kulit dan tidak mengotori pakaian. Basis ini disebut juga dengan basis gel. Kerugian dari basis ini, air dapat menguap, kemudian bakteri dan jamur mudah tumbuh sehingga membutuhkan pengawet. Yang ketiga ada tipe kompleks. Tipe kompleks merupakan emulsi yang tersusun oleh mikrostruktur kompleks di mana droplet yang terdispersi mengandung droplet dengan ukuran lebih kecil di bagian dalamnya. Metode emulsifikasi ini digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, pangan, dan pemisahan kimiawi. Baiklah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu komposisi dari sediaan emulgel. Untuk komposisi sediaan emulgel, yang pertama itu ada pembawa yang efisien mengantarkan obat ke kulit secara merata dan melepaskan obat sehingga dapat bermigrasi secara bebas ke lokasi aksi. Ini juga memberikan obat ke situs target dan mempertahankan tingkat terapeutik obat di jaringan target untuk durasi yang cukup untuk memberikan efek farmakologis. Kecepatan dan banyaknya obat yang terabsorpsi tergantung karakteristik pembawa, namun bisa juga dipengaruhi oleh zat aktif itu sendiri. Untuk fase air biasanya digunakan air dan alkohol. Untuk fase minyak biasanya menggunakan parafin secara tunggal maupun secara kombinasi dengan parafin padat. Dan pembawa juga harus memiliki sifat yang pertama efektif menyimpan obat pada kulit bahkan saat proses distribusi. Yang kedua dapat melepaskan obat agar obat dapat berpindah dengan mudah ke target. Yang ketiga mengantarkan obat ke target. Yang keempat mempertahankan obat kadar terapeutik obat pada jaringan target selama durasi yang ditentukan untuk memberikan efek farmakologi. Yang kelima dapat diformulasikan untuk tempat yang akan diaplikasikan. Yang terakhir dapat diterima sebagai kosmetik. Yang kedua ada emulgator. Emulgator baik digunakan sebagai proses emulsifikasi, pembuatan, dan kontrol stabilitas pada masa penyimpanan. Bahan yang biasa digunakan, contohnya polietilen glikol stearat, sorbitan monooleat atau SPAN 80, polioksietilen sorbitan monooleat atau TUI 80, asam stearat, dan natrium stearat. Yang ketiga ada gelling agent. Gelling agent ini dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi bentuk sediaan dan dapat juga digunakan sebagai zat pengental. Berikut tabel gelling agent. Gelling agent yang pertama ada karbopol 934 dengan konsentrasi 0,5% hingga 2% dengan bentuk sediaan emulgel. Yang kedua ada karbopol 930 dengan konsentrasi 0,5% hingga 2% dengan bentuk sediaan emulgel. Yang ketiga ada HPMC 2910 dengan konsentrasi 2,5% dengan bentuk sediaan emulgel. Yang ketiga ada HPMC 3,5% dan bentuk gel. Yang kelima atau yang terakhir ada sodium CMC dengan konsentrasi 1% dengan bentuk sediaan gel.
Kemudian yang keempat ada peningkat penetrasi. Untuk memfasilitasi absorpsi obat, pembawa mempunyai komponen yang berfungsi sebagai peningkat penetrasi. Peningkatan penetrasi memiliki mekanisme kerja dengan mengganggu barrier kulit sementara, melewati kanal lipid di antara korneosit, mengubah pemisahan obat pada struktur kulit, atau meningkatkan penghantaran pada kulit. Yang kelima ada pengawet. Pengawet adalah zat yang ditambahkan pada sediaan non-steril untuk melindungi sediaan terhadap pertumbuhan mikroba yang ada atau mikroba yang secara tidak sengaja selama ataupun sesudah proses produksi. Dalam sediaan steril, dosis ganda. Pengawet ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang mungkin masuk pada pengambilan berulang. Tabel pengawet yang sering digunakan, yang pertama itu ada metilparaben dengan konsentrasi 0,02 hingga 3% pada pH 4-8. Kedua, ada propilparaben dengan konsentrasi 0,1% hingga 0,6% pada pH 3-6. Untuk poin yang ketiga ada cara pembuatan sidan emulgel. Berikut ini adalah cara pembuatan sediaan emulgel. Massa gel dibuat dengan mendispersikan HPMC sedikit demi sedikit dalam air panas dengan suhu 80 derajat Celcius, didiamkan selama 20 hingga 30 menit hingga HPMC mengembang lalu digerus hingga terbentuk basis gel. Metilparaben dan propilparaben dilarutkan dalam propilen glikol lalu dicampur dengan basis gel. Zat aktif ditambahkan sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen untuk campuran yang pertama. Massa emulsi dibuat dengan memanaskan fase campuran fase air secara terpisah pada suhu 70 derajat Celcius. Selanjutnya, kedua fase tersebut dimasukkan secara bersamaan ke dalam mortir yang telah berisi campuran 1. Kemudian gerusing kurang lebih 45 menit hingga homogen dan terbentuk massa emulgel. Yang keempat ada evaluasi pembuatan sediaan emulgel. Evaluasi fisik sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan emulgel dapat memenuhi syarat yang meliputi uji organoleptik, uji homogenitas, uji tipe emulsi, uji pH, uji daya sebar, uji viskositas, uji iritasi, dan uji stabilitas. Uji stabilitas atau cycling test dilakukan dengan cara menyimpan sediaan dalam kulkas dengan suhu 44 derajat Celcius selama 24 jam lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Proses ini terhitung satu siklus dan dapat dilakukan sebanyak 6 siklus. Untuk poin yang kelima ada contoh dan cara pembuatan formula emulgel. Untuk contoh formula di sini saya mengambil contoh formula minyak nilam. Untuk bahan-bahannya ada minyak nilam itu sendiri sebagai zat aktif, kemudian ada HPMC sebagai basis gel, kemudian ada parafin cair berfungsi sebagai emulien, kemudian ada SPAN 80 sebagai pengemulsi, Twin 80 sebagai pengemulsi, propilparaben sebagai pengawet, metilparaben sebagai pengawet, propilen glikol sebagai humektan atau peningkat penetrasi, dan aquades sebagai pelarut atau pembawa. Berikut cara pembuatan formula emulgel minyak nilam. Yang pertama ada membuat massa gel dengan cara mendispersikan HPMC sedikit demi sedikit dalam air panas dengan suhu 80 derajat Celcius. Diamkan selama 20 hingga 30 menit hingga HPMC mengembang, lalu digerus hingga membentuk basis gel. Yang kedua, metilparaben dan propilparaben dilarutkan di dalam propilen glikol lalu dicampur dengan basis gel. Yang ketiga, minyak nilam ditambahkan sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen untuk campuran pertama. Yang keempat, membuat massa emulsi dengan cara memanaskan fase minyak dan fase air secara terpisah pada suhu 70 derajat Celcius. Yang kelima, setelah itu kedua fase tersebut dimasukkan secara bersamaan ke dalam mortir yang telah berisi campuran 1. Yang keenam atau yang terakhir, kedua campuran tersebut digerus kurang lebih 45 menit hingga homogen dan terbentuk massa emulgel. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir atau evaluasi sediaan formula emulgel. Untuk uji di sini ada 3 formula untuk formula A, B, dan C. Jadi untuk parameter yang pertama itu ada parameter organoleptik. Untuk formula A dari minggu pertama hingga minggu keempat tidak ada perubahan. Kemudian untuk formula B
Dari minggu pertama hingga minggu keempat juga tidak ada perubahan. Dan untuk formula C, dari minggu pertama hingga minggu keempat juga tidak ada perubahan. Untuk parameter yang kedua ada uji homogenitas. Untuk formula A, B, dan C, dari minggu pertama hingga minggu keempat homogen. Untuk parameter selanjutnya ada pH. Untuk formula A, pada minggu pertama 5,94, pada minggu kedua menjadi 5,98, kemudian pada minggu ketiga menjadi 6,06, kemudian pada minggu keempat menjadi 6,08. Untuk formula B, pada minggu pertama pH-nya 5,96, kemudian pada minggu kedua 5,80, pada minggu ketiga 6,08, pada minggu keempat 6,01. Untuk formula C, pada minggu pertama 5,78, pada minggu kedua 5,84, pada minggu ketiga 6,04, pada minggu keempat 6,06. Untuk parameter selanjutnya ada tipe emulsi. Untuk formula A, B, dan C termasuk emulsi minyak dalam air. Kemudian parameter selanjutnya ada daya sebar. Untuk formula A, pada minggu pertama 6,8 cm, pada minggu kedua 6,8 cm, pada minggu ketiga 6,2, dan pada minggu keempat 6,8 cm. Untuk formula B, pada minggu pertama 5,7 cm, pada minggu kedua 5,5 cm, pada minggu ketiga 5,3 cm, pada minggu keempat 5,5 cm. Dan untuk formula C, pada minggu pertama 4,5 cm, pada minggu kedua 4,4 cm, pada minggu ketiga 3,8 cm, pada minggu keempat 3,5 cm. Untuk uji viskositas, untuk formula A, pada minggu pertama 113,3, minggu kedua 113,3 juga, pada minggu ketiga juga sama 113,3, dan pada minggu keempat mengalami perubahan menjadi 120,0. Untuk formula B, pada minggu pertama dan minggu kedua menyentuh angka 126,6. Kemudian pada minggu ketiga mengalami perubahan menjadi 120,0, dan pada minggu keempat mengalami perubahan lagi menjadi 123,3. Dan untuk formula C, pada minggu pertama dan minggu kedua menyentuh angka 166,6, pada minggu ketiga mengalami perubahan hingga minggu keempat pada angka 170,0. Kemudian uji parameter selanjutnya ada cycling test. Untuk formula A, B, dan C pada minggu pertama hingga minggu keempat terlihat stabil. Kemudian untuk uji yang terakhir ada uji iritasi. Untuk formula A, B, dan C pada minggu pertama hingga minggu keempat tidak ada perubahan, yaitu tidak mengiritasi kulit. Berikut untuk penjelasan untuk tabel uji organoleptik. Tabel 2 menunjukkan bahwa tekstur dan warna ketiga sediaan emul gel yang dihasilkan berbeda. Ketiganya berbentuk semi padat, akan tetapi dengan kekentalan yang berbeda. Formula A dan B agak encer, sedangkan kekentalan formula C sudah baik. Warna A adalah putih, sedangkan formula B dan C adalah putih tulang. Perbedaan tersebut disebabkan oleh konsentrasi minyak nilam yang berbeda. Sifat minyak nilam yang kental dan berwarna kuning bening menyebabkan semakin tinggi konsentrasi minyak nilam yang ditambahkan, semakin kental sediaan dan warna yang dihasilkan semakin gelap. Aroma yang dihasilkan untuk semua formula yaitu beraroma khas minyak nilam. Untuk yang kedua ada uji homogenitas. Pada semua sediaan tidak ditemukan adanya warna yang tidak merata dan butiran kasar pada sediaan. Hal ini menunjukkan semua bahan tambahan yang digunakan terdispersi dengan baik sehingga menghasilkan emul gel yang homogen. Yang ketiga ada uji pH. Perbedaan konsentrasi minyak nilam yang digunakan menghasilkan pH sediaan yang berbeda. Namun sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2, pH semua sediaan memenuhi standar pH kulit normal, yaitu 4,5 hingga 6,5, sehingga emul gel yang dihasilkan aman untuk digunakan.
Uji tipe emulsi. Pengujian tipe emulsi dilakukan dengan metode pengenceran. Untuk mengetahui tipe emulsi minyak nilam, tipe emulsi yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tipe emulsi minyak dalam air. Tipe emulsi ini memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah mudah dicuci. Kemudian ada uji daya sebar. Uji daya sebar sediaan semi solid dapat dibedakan menjadi semi-sitip atau sediaan semi solid yang memiliki viskositas tinggi jika diameter penyebaran kurang dari 5 cm, dan semi fluid atau sediaan semi solid yang memiliki viskositas cenderung encer. Jika diameter penyebaran 5 sampai 7 cm, maka daya sebar yang diharapkan untuk sediaan emulgel berkisar 3 sampai 5 cm. Sebab nilai tersebut emulgel dapat digunakan dengan baik. Tabel 2 menunjukkan bahwa hanya formula C yang memiliki nilai daya sebar yang sesuai yang diharapkan, sedangkan formula A dan B termasuk kategori semi fluid. Semakin tinggi konsentrasi minyak nilam, semakin rendah nilai daya sebar sediaan. Yang keenam ada uji viskositas. Perbedaan konsentrasi minyak nilam berpengaruh terhadap nilai viskositas. Semakin tinggi konsentrasi minyak nilam yang ditambahkan, maka viskositas juga semakin tinggi. Viskositas merupakan suatu pernyataan tahanan yang mengalir dari suatu sistem, sehingga semakin kental suatu cairan, maka semakin besar kekuatan yang diperlukan oleh cairan tersebut untuk dapat mengalir. Viskositas yang tinggi akan memberikan stabilitas sistem emulsi di dalam sediaan emulgel karena akan meminimalkan pergerakan droplet fase dispers, sehingga perubahan ukuran droplet ke ukuran yang lebih besar dapat dihindari dan kemungkinan terjadinya koalescens dapat dicegah. Untuk lanjutan uji viskositas, formula C dengan konsentrasi minyak nilam paling tinggi 15% memiliki nilai viskositas paling tinggi. Hasil ini sejalan dengan uji organoleptik yang menyatakan bahwa sediaan formula C memiliki tekstur semi padat atau emulgel. Dengan kekendalan yang paling baik dibandingkan formula A dan B, meningkatnya viskositas sediaan akan meningkatkan pula retensi pada tempat aplikasinya. Namun akan menurunkan kemampuan daya sebar sediaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2, di mana formula C dengan nilai viskositas paling tinggi memiliki daya sebar paling rendah. Kemudian ada cycling test. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kestabilan fisik sediaan selama masa penyimpanan dalam waktu tertentu perubahan suhu yang ekstrim. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua sediaan emulgel tidak mengalami perubahan setelah melewati 6 siklus. Kemudian yang terakhir ada uji iritasi. Uji yang dilakukan pada 10 orang penulis menunjukkan bahwa sediaan emulgel yang dibuat tidak menimbulkan reaksi apapun, baik kemerahan atau eritema, pembengkakan edema, maupun ras panas, gatal, dan perih. Sehingga sediaan emulgel minyak nilam ini aman untuk digunakan sebagai sediaan topikal anti jerawat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.